sebagai doa buka, saya minta kesediaan Kak Eki. Baiklah, kita bisa tunduk kepala, kita akan berdoa. Ya Bapak, terima kasih pada malam hari ini kami dari PAGS dan juga bersama dengan kami pada malam hari ini Jemaat Simo dan juga Jemaat Jesmoro. Saat ini kami akan beribadah ya Bapak bersama-sama untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya pada hari ini firman yang kami bawakan dalam benar Deo sempotan bisa menjadikan berkat bagi kami ya Bapak dan juga menjadi kekuatan bagi kehidupan rohani kami ya Bapak. Ya Bapak, berkati juga saudara-saudara kami mungkin dalam perjalanan menuju ke Zoom ini dan juga mungkin ada hal-hal yang lainnya. Kiranya Engkau memberikan mereka kesempatan agar dapat beribadah bersama-sama dengan kami ya Bapak. Ya Bapak, serta kami sepanjang malam hari ini dan juga dalam sepanjang acara malam hari ini, dan kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Kak Eki. Mungkin sebelum kita lanjut, saya ingin menyapa teman-teman dari Jemaat Anjas Moro. Selamat sahabat teman-teman dari Anjas Moro, mungkin bisa mengaktifkan kameranya atau memberikan raise hand. Selamat sahabat. Ya, dari teman-teman dari Jemaat Simo, selamat sahabat. Baiklah, kita akan lanjut untuk mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Jemaat Anjas Moro. Terima kasih atas lagu pujian yang begitu indah yang sudah dibawakan. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembawaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Del Sompotan. Waktu dan layar dipersilahkan. Oke, baik. Selamat hari Sabat untuk kita semua. Terima kasih pada hari Sabat ini, Vesper ini kita boleh bertemu di PAGS United Vespers bersama Jemaat Anjas Moro dan Jemaat Simo Sidomulyo. Terima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada saya oleh Imas, Ketua PAGS, untuk kita boleh mempelajari firman Tuhan bersama-sama pada malam hari ini. Saya melihat ada Pendeta Kuswindarto, Direktur PA kita, dan juga rekan-rekan orang muda, ada Dr. Eki, ada Ria, dan Angel, dan yang lainnya yang tidak menyalakan video, tapi saya percaya semuanya mendengarkan ya. Seringkali Zoom ini jadi seperti podcast ya. Jadi walaupun kita nggak tahu orangnya ada atau enggak, tetapi anggaplah ini sebagai podcast ya. Baik, izinkan saya untuk share screen. Baik, judul yang saya berikan untuk kita bahas pada malam hari ini atau menjadi renungan kita dalam ibadah Vesper kita pada malam hari ini adalah Super Team. Mudah-mudahan Dr. Eki bisa kelihatan full share screen saya. Jelas, Pastor, tinggal di... Ya, oke. Kelihatan, Pastor. Baik, terima kasih. Judulnya adalah Super Team. Apa yang ada di benak rekan-rekan orang muda ketika mendengar dua kata ini, Super Team? Mungkin yang di benaknya adalah ini tim apa ini? Tim Superman kah atau tim apa ya? Tapi pada malam hari ini kita coba akan melihat bagaimana perbandingan sebuah pekerjaan yang dilakukan sendiri dan dilakukan secara bersama-sama. Dampaknya seperti apa? Kalau kita melakukan itu single fighter seperti apa? Kalau kita melakukan itu bersama-sama dengan tim seperti apa? Dan bagaimana di dalam Alkitab cara kerja daripada Tuhan Yesus ketika dia berada di atas bumi ini. Kurang lebih pembahasan ini seperti ini. Di akhir daripada pembahasan kita akan mengerti bagaimana, diharapkan ya, kita akan mengerti bagaimana konsep super team ini. Kalau saudara melihat ini, rekan-rekan orang muda melihat ini adalah foto
eh, tim sepak bola. Ini tim apa ini, Dokter Egi? Sponsornya Barcelona, Pendeta. Barcelona ya. Ya, Ini tim favorit bukan? sayangnya bukan. Sayangnya bukan. Oh, kalau Dokter Eki apa tim favoritnya? Chelsea, Pendeta. Oh, Chelsea ya. Berarti next time ganti Chelsea ini fotonya. Jadi sebuah tim seperti ini tim juara di Liga Spanyol. Di sana ada seorang pemain yang bernama Lionel Messi, yang sangat terkenal dengan aksi solorannya, dia menggocek kulit bundar ini dengan sangat-sangat baik. Tetapi sejago-jagonya Messi, dia tidak pernah akan bisa mencetak gol sendiri tanpa bantuan dari teman-temannya. Dia memang adalah penyerang, tetapi dia memerlukan midfielder untuk mengalirkan, mengumpan bola kepadanya. Dia juga membutuhkan back supaya dapat menjaga pertahanan. Dia juga punya teman yang menjadi kiper atau penjaga gawang untuk menjaga supaya timnya tidak kebobolan. Jadi walaupun ini adalah pemain yang betul-betul diagungkan sebagai pemain yang luar biasa yang pernah hadir di atas muka bumi ini, tetapi dia bukanlah seorang pemain yang timnya menang dengan dirinya sendiri. Tetapi dia butuh teman-temannya. Dia butuh sebuah tim yang solid yang terdiri dari 11 orang atau 10 rekan lainnya yang bisa kemudian menopang dia dalam satu permainan di tim sepak bola untuk memenangkan pertandingan. Kalau gambar berikutnya, ini adalah tim, ya kalau dilihat dari bajunya, ini tim apa kira-kira? Angel, ini tim basket ya. Ini tim basket. Ini foto tim basket zaman dulu. Ini foto tim basket yang zaman dulu. Tim basket ini kalau kita bilang basket, maka orang akan sangat-sangat mengidentifikasi basket itu dengan satu pemainnya yang sangat terkenal. Siapa pemain itu? Pemain itu adalah Michael Jordan. Michael Jordan ini berdiri di ketiga dari kiri, barisan belakang. Dia adalah seorang legenda di dunia basket di Amerika Serikat dengan tim yang sangat terkenal yang dia bawa menjadi sangat terkenal, yaitu Chicago Bulls. Dan di waktu itu betul-betul Michael Jordan merajai pentas daripada basket di Amerika Serikat. Timnya juara, dia seorang yang hebat dalam permainan basket. Timnya juara, pelatihnya hebat, rekan-rekannya hebat, dan dia menjadi sangat menonjol di zamannya. Bahkan sesudah dia mungkin tidak ada lagi pemain yang menonjol Michael Jordan. Dan dia kemudian menjadi seorang ikon yang mana semua yang dia kenakan, bahkan sepatu yang dia pakai kemudian menjadi salah satu merek yang sangat terkenal di waktu itu, bahkan hingga saat ini ada sepatu yang namanya mereknya Jordan Air. Ini menjadi favorit daripada anak-anak muda. Tapi tahukah rekan-rekan orang muda apa yang dia katakan? Michael Jordan ini mengatakan seperti ini. Dia katakan bahwa bakat memenangkan. Oke, Michael Jordan bilang seperti ini. Bakat memenangkan pertandingan, tetapi kerja tim dan kecerdasan memenangkan kejuaraan. Dia sementara berbicara tentang dirinya sendiri sebenarnya, bahwa memang dia memiliki bakat yang Tuhan berikan secara luar biasa untuk mengendalikan bola basket ini lewat kedua tangannya, untuk memasukkan bola basket ini ke keranjang yang ada di hadapannya, di lawannya. Itu dinamakan bakat. Tetapi bakat rupanya tidak cukup. Dirinya sendiri rupanya tidak cukup. Perlu ada yang namanya kerja tim dan kecerdasan untuk memenangkan sebuah kejuaraan. Jadi dia sementara menyatakan bahwa
Dia sendiri memang berbakat sangat hebat dalam permainan bola basket. Tetapi kalau untuk memenangkan sebuah kejuaraan, yang mana kejuaraan ini terdiri dari berbagai pertandingan yang panjang dan melelahkan, maka katanya bakat nggak cukup. Yang diperlukan adalah kerja tim dan kecerdasan. Kerja tim dan kecerdasan. Benar apa yang dikatakan oleh sebuah pepatah ya. Sebuah pepatah atau sebuah semacam pepatah bijak yang menyatakan seperti ini. Bila sendiri engkau dapat berjalan dengan cepat. Tapi bila ingin berjalan panjang, engkau butuh teman. Kalau kita sendiri dalam hidup ini mau berjalan cepat, it's okay, bisa. Bisa kita berjalan cepat. Tapi kalau kita mau berjalan untuk jangka perjalanan yang panjang, maka kita butuh yang namanya apa? Teman. Sama seperti yang dikatakan oleh Michael Jordan tadi, bahwa dia punya bakat, kemampuan untuk memenangkan sebuah pertandingan. Tetapi kerja timlah yang kemudian dapat memenangkan sebuah kejuaraan. Karena untuk memenangkan sebuah kejuaraan perlu sebuah perjuangan yang cukup panjang dan melelahkan. Dan ini tidak bisa diperoleh dengan dia sendiri. Perlu ada tim yang menopang dia, perlu ada tim yang saling support. Karena sejago-jagonya dia, satu waktu mungkin dia cedera. Sejago-jago dia, satu waktu mungkin performanya tidak sesuai yang diharapkan. Nah, di sanalah ada sebuah tim yang kemudian yang lain bisa menonjol, menyampaikan performa yang terbaik yang bisa dimiliki. Seorang yang bernama Henry Ford, dia bilang seperti ini. Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. Jadi kalau kita awal-awal kita bersama-sama itu normal saja. Lalu kemudian kita berproses, kita tetap bersama-sama, ya itu normal saja. Tapi kalau kita mau sukses, maka kita perlu untuk bekerja sama. Karena kerjasamalah yang menghasilkan yang namanya kesuksesan di dalam segala sesuatu. Coming together is a beginning, keeping together is a progress, working together is success. Henry Ford. Mari kita buka Alkitab kita akan melihat di dalam Alkitab sekarang di dalam Lukas 6 ayat 12 sampai 16. Bagaimana dengan Yesus sendiri ketika dia berada di atas dunia ini? Apakah dia memiliki sebuah tim untuk mana dia bisa bekerja bersama-sama? Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. Di dalam beberapa ayat ini kita bisa menemukan bahwa di ayat-ayat ini kita bisa menemukan bahwa di awal-awal pelayanan Yesus di atas dunia ini, dia membentuk sebuah tim. Dia awal-awal membentuk sebuah teamwork. Dan teamwork inilah yang menjadi super team untuk dia bekerja memulaikan pelayanannya di dunia ini. Lukas 6 ayat 12 sampai 16 bilang seperti ini. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Jadi teamworknya Yesus, super timnya Yesus terdiri dari 12 orang. Siapakah mereka itu? Simon yang juga diberi nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot,
Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Kalau kita mau bedah tim 12 dari Yesus ini, super tim dari Yesus ini, maka kita bisa melihat di sana ada orang-orang yang sudah sangat lazim kita temui atau kita baca di dalam Alkitab. Yaitu Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Ini adalah nama-nama yang lazim kita temukan di dalam Alkitab. Lalu kemudian ada satu nama lagi yaitu Thomas. Thomas ini juga adalah nama yang cukup terkenal di waktu dia dalam satu peristiwa dia meragukan akan Tuhan Yesus setelah bangkit dari kubur. Lalu kemudian Tuhan Yesus memanggil Thomas sebagai orang yang harus memegangnya, baru kemudian dia percaya. Memegang lubang tangan daripada Yesus, baru kemudian dia percaya. Lalu yang cukup terkenal juga dari tim ini adalah Yudas Iskariot, di mana Yudas inilah yang kemudian menjual Yesus di waktu itu. Dan yang menarik juga kalau kita membedah tim 12 dari Yesus ini, super tim dari Yesus ini, ada beberapa orang yang memiliki kesamaan nama. Paling tidak kalau kita melihat di sini, ada 2 orang yang memiliki kesamaan nama. Yang pertama adalah Simon Petrus, dan yang pertama Simon Petrus, nama Simon, yaitu Simon Petrus dan Simon orang Selot. Jadi ada 2 nama Simon. Yang satu adalah Simon Petrus dan yang kedua adalah Simon orang Selot. Kemudian yang kedua yang sama nama adalah Yudas. Dibedakan menjadi Yudas anak Yakobus dan yang satu adalah Yudas Iskariot. Jadi dari tim yang Yesus buat ini, sebuah tim super. Awalnya semuanya dipanggil dengan baik, semuanya datang melayani bersama-sama, tentunya dengan karakter yang beda-beda. Simon dan teman-temannya adalah seorang nelayan yang tentunya bertemperamen keras karena hidup di tepi pantai, yang tentunya suaranya tidak lembut-lembut karena orang yang hidup di tepi pantai harus bersuara keras karena dia harus mengalahkan ombak. Suara daripada ombak untuk memanggil orang. Sehingga berkarakter kuat dan keras. Lalu mungkin bertemu dengan orang-orang yang lain yang dipanggil oleh Yesus Kristus yang mungkin dari latar belakang yang berbeda-beda. Lalu kemudian mereka disatukan menjadi sebuah tim pelayanan daripada Yesus sendiri di atas dunia ini. Tentunya ada banyak pergumulan yang terjadi. Ada banyak pergumulan yang terjadi di antara mereka. Dan pergumulan-pergumulan yang terjadi di antara mereka ini kemudian menyebabkan ada juga yang berguguran. Salah satu yang gugur adalah Yudas Iskariot. Dari sebuah tim yang solid yang dibentuk Yesus, ada juga yang mengalami keguguran. Ada juga yang mengalami yang namanya tidak terpilih, bahkan dinyatakan sebagai pengkhianat. Sebuah tim yang sudah dibentuk dengan baik tidak lepas juga dengan yang namanya ada orang-orang yang kemudian tidak berhasil, kita katakanlah demikian, di dalam sebuah tim yang dibentuk. Dan hal ini terbukti kita bisa lihat di dalam peristiwa Yesus Kristus dalam dia membentuk tim pelayanan di atas dunia ini. Kalau kita lihat kemudian lebih jauh lagi, kita dapat melihat bahwa dari pelajaran ini kita boleh mengambil sebuah contoh kecil saja, sebuah aplikasi di dalam kehidupan kita bahwa di dalam hidup kita ini sama seperti Yesus, dia membentuk tim kerja, dia membentuk teamwork, maka kita pun dalam kehidupan kerohanian kita juga memerlukan yang namanya tim rohani. Tim rohani ini adalah teman saat suka dan saat duka. Rekan-rekan orang muda, ada banyak orang yang berteman, hanya sukanya kalau saat suka. Saat senang, maka dia berteman dengan kita. Tapi tahukah kita bahwa teman yang sejati itu justru ada saat kita dalam kondisi duka.
atau saat situasi tidak terlalu baik, maka ketika ada yang bersama-sama dengan kita di situasi yang tidak terlalu baik bagi kita, maka dialah teman sejati. Nah, tim rohani, teman rohani adalah teman yang hadir ketika kita suka maupun dalam masa duka. Dalam kondisi senang atau susah, sahabat kita ini dia ada di dekat kita. Dia tidak hanya ketika membutuhkan sesuatu baru dia calling, dia WA atau dia telepon. Tetapi dia adalah sahabat yang selalu ada di samping kita dalam segala situasi dan kondisi yang ada. Mau hujan, mau panas, suka, duka, senang, susah, dia ada bersama-sama dengan kita. Ini adalah sahabat yang sejati dan itu harus ada di dalam kehidupan kita. Paling tidak kita berusaha untuk menjadi sahabat terbaik bagi orang lain yang ada di hadapan kita atau di sekitar kita. Demikian pula dengan sahabat ini, demikian pula boleh menjadi teman curhat. Sahabat yang sejati adalah sahabat yang juga dapat mendengar curahan hati kita. Ya, setiap manusia punya masalah, punya pergumulan. Itulah sebabnya perlu untuk menceritakan pergumulan ini. Tentunya yang pertama kepada Tuhan, tetapi sebagai manusia perlu juga untuk berbagi kepada sesama manusia. Karena biasanya dengan berbagi, yang pertama di dalam doa, tapi yang kedua dengan sama manusia, bisa kemudian mendatangkan sebuah perasaan yang tenang ketika melakukan itu. Dan tim rohani yang berikut yang perlu kita pastikan ada di dalam kehidupan Quran kita adalah rekan atau sahabat yang dapat kita ajak untuk berdoa. Berdoa secara tim, secara bersama-sama. Satu orang berdoa katanya membuat setan gemetar. Tapi kalau lebih banyak lagi orang berdoa membuat setan pingsan. Jadi perlu ada tim rohani untuk berdoa bersama. Lalu untuk belajar Alkitab bersama. Di conference yang kita cintai ini, rekan-rekan orang muda punya tim untuk berdoa, yaitu prayer network ya. Kalau saya tidak salah setiap hari Selasa berdoa bersama-sama lewat Zoom meeting. Lalu belajar Alkitab, gereja kita punya program untuk belajar Alkitab juga setiap hari malahan. Nah, kenapa kita tidak ambil juga kesempatan ini untuk kita belajar Alkitab dengan teman-teman, sahabat-sahabat rohani kita untuk memperkuat iman kita. Lalu tim rohani yang berikut adalah berfungsi untuk saling menolong dan memotivasi. Di saat kita butuh pertolongan, maka tanpa kita menyampaikan permohonan, sahabat rohani kita, dia pasti akan lebih dahulu menolong kita. Begitu pula sebaliknya. Dan ada teman juga yang dapat memotivasi kita. Ketika kita mungkin dalam kondisi yang tidak terlalu baik, ada sahabat rohani yang dapat memberikan kepada kita semangat, dorongan, semangat untuk kita bangkit lagi, kita lebih setia lagi kepada Tuhan. Nah, inilah satu lingkungan sosial yang harus kita hadirkan di dalam kehidupan kita, yaitu tim secara rohani. Saya menyadari sebagai orang muda ada banyak sekali teman pergaulan di tempat di luar sana. Ada mungkin tim olahraga, saudara punya teman untuk olahraga, saudara juga mungkin punya teman untuk kongko-kongko bareng dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa pastikan juga saudara memiliki tim rohani. Atau saudara terlibat dalam sebuah tim secara rohani. Saya bisa katakan mungkin PAGS United ini juga merupakan sebuah tim rohani. Kemudian di jemaat ada pemuda Advent, itu juga di sana adalah sebuah tim rohani. Pastikan kita terlibat di sana, terlibat aktif di sana. Pastikan kita hadir di sana sehingga suasana rohani menyelimuti kehidupan kita. Bukan hanya kita sebagai orang muda kita hura-hura di luar sana, tapi ada nilai-nilai rohani yang kita dapat tumbuhkan, kita dapat pelihara sejak kita masih muda. Karena firman Tuhan berkata bahwa
Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya sejak dia muda, supaya pada masa tua dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Kalau dari kecil, dari anak-anak muda, saudara terbiasa dengan perkara-perkara rohani, lewat teman-teman yang rohani, maka saudara pada masa tua pun akan tetap rohani. Jangan mengharapkan, oh saya nanti berubah usia 40, 60, menjelang mati, baru kita mau berubah. Tidak. Itu harus dipupuk, dibiasakan sejak dari muda. Di lingkungan mana kita bergaul, di sanalah kita membentuk sebuah tim rohani. Ada orang berkata bahwa, tunjukkan katanya kepadaku siapa temanmu, maka aku akan menunjukkan kepadamu siapa engkau. Jadi pastikan kita berada di satu lingkungan pergaulan yang rohani. Jangan sampai kita berada, teman-teman kita lebih banyak teman-teman duniawi, bukan teman-teman rohani. Karena siapa kita, dengan siapa kita bergaul, sedikit banyak menunjukkan juga siapa kita. Oleh karena itu, sangat penting kita membentuk sebuah tim rohani atau sebuah tim teman pergaulan secara rohani. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana membangun teamwork dalam kehidupan? Nah, kehidupan ini adalah sebuah pelajaran yang tidak pernah usai, yang kita harus tetap terlibat di dalamnya. Paling tidak teamwork itu dalam kehidupan kita ada di dalam 4 hal. Yang pertama adalah dalam keluarga kita. Ya, keluarga itu merupakan sebuah teamwork, sebuah tim. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Dan ini menjadi sebuah tim rohani keluarga. Kemudian ada gereja. Gereja juga sebagai sebuah tim rohani, di mana di sana terdiri dari umat-umat Tuhan. Lalu di dalamnya sebagai anak-anak muda tentunya ada yang namanya Perkumpulan Pemuda Advent, PPA. Lalu kemudian dimodifikasi kalau di Surabaya ini perkumpulan PAGS United, Pemuda Advent Gabungan Surabaya. Beberapa gereja menjadi satu tim. Ini adalah tim rohani. Kemudian di dalam pekerjaan tentunya saudara di pekerjaan punya teman ya, punya teman akrab, bahkan punya teman untuk istilahnya sangat-sangat masuk ya satu dengan yang lain. Itu dalam pekerjaan. Kemudian teman sosial, dalam masyarakat sosial, mungkin saudara punya hobi motor jadul. Nah, saudara ada di komunitas satu motor tertentu. Atau punya hobi olahraga, ada di dalam komunitas olahraga itu, sepeda. Nah, saudara tergabung di dalam satu klub sepeda. Ini adalah sebuah teamwork yang harus kita bangun secara konsisten dan seimbang di dalam kehidupan kita. Dalam keluarga yang kuat, gereja secara rohani, pekerjaan dan masyarakat secara sosial, kita terlibat juga di dalam sana. Pertanyaan berikut adalah bagaimana cara membangun teamwork yang solid dan super. Nah, berkaca dari pengalaman tadi yang dituliskan di dalam Lukas pasal 6 tadi, maka dari itu kita kemudian bisa mengambil beberapa intisari untuk membangun teamwork yang solid dan sukses. Yang pertama adalah sebuah teamwork itu, sebuah tim butuh yang namanya pemimpin. Di gereja ada pemimpin PA. Di Jemaat Tanjung Perak, pemimpin PA-nya adalah Saudari Mona Lisa 2A dan Saudara Keno Tambun. Di Jemaat Saudara ada juga pemimpinnya. Di PAGS United ini pemimpinnya adalah Imas Tahalele. Jadi dalam setiap teamwork perlu ada yang namanya seorang pemimpin. Dan tidak boleh juga ada dua pemimpin. Perlu cuma ada satu pemimpin. Nggak boleh ada dua pemimpin ya. Harus ada hanya satu. Kalau ada dua ya satunya wakil berarti. Ada pemimpin utama, ada wakil. Yang kedua, untuk membangun teamwork yang solid dan sukses, yang memimpin ini harus memimpin dengan hati. Bagaimana cara memimpin dengan hati? Memimpin dengan hati adalah sebuah ilmu kepemimpinan untuk menjamah hati orang lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita. Dan ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin, seorang leader. Di dalam sebuah teamwork yang solid dan super, teamwork ini harus dipimpin dengan seorang pemimpin yang punya hati.
hati untuk melayani. Yang ketiga, pemimpinnya juga harus memberikan keteladanan. Ya. Keteladanan. Konsep memimpin yang terbaik adalah memimpin dengan memberikan keteladanan. Dengan memberikan keteladanan, kita tidak perlu lagi banyak berkata-kata karena perbuatan kita akan memberikan begitu banyak kata-kata kepada orang lain. Satu perbuatan akan memberikan 1000 kata-kata kepada orang lain. Itulah sebabnya keteladanan di dalam hidup seorang pemimpin itu sangat perlu sekali untuk membentuk teamwork yang solid dan sukses. Yang berikut adalah perlu kerendahan hati. Ini adalah sebuah ilmu yang dinamakan ilmu padi. Semakin berisi padi itu, maka dia semakin merunduk. Semakin banyak ilmunya, dia semakin merunduk. Semakin banyak ilmunya, semakin rendah hati dia. Dia tidak, tentunya orang yang rendah hati adalah lawannya adalah orang yang sombong. Ya. Dan kerendahan hati itu adalah sebuah awal yang baik dalam mengawali sebuah kepemimpinan yang sukses dan solid untuk membentuk teamwork yang baik. Perlu ada leader yang rendah hati, perlu juga anggota-anggota yang rendah hati di dalam sebuah teamwork. Yang terakhir, yang kelima adalah perlu saling memahami atau kita perlu memahami orang lain. Jangan selalu mengambil sudut pandang dari kacamata kita, dari mata kita. Sekali-sekali perlu juga kita untuk melihat dari kacamata orang lain, dari sudut pandang orang lain. Itu namanya memahami orang lain. Jangan selalu menjadikan sebuah alasan pembenar di hadapan kita, oh ini baik, tapi belum tentu di hadapan orang lain juga itu baik. Jadi perlu untuk memiliki yang namanya helicopter view. Helicopter view adalah sebuah pemahaman yang melihat secara keseluruhan, bagaikan seorang yang naik di sebuah helikopter yang sementara terbang tinggi, dia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas ke bawah sana. Ini yang dinamakan bagaimana kita memahami orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, untuk membangun teamwork yang solid dan super, kelima hal ini saya rasa sangat penting untuk dihadirkan di dalam sebuah teamwork. 1 Korintus 3 ayat 9 ayat kita yang terakhir pada malam hari ini. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Murid-murid Yesus yang tadi adalah teamwork Yesus ketika di atas dunia ini. Saya mau nyatakan juga bahwa saat ini kita juga adalah teamwork daripada Tuhan Yesus. Kita adalah kawan sekerja dari Tuhan Allah. Biarlah anak-anak muda, rekan-rekan orang muda, dapat membangun teamwork yang sukses di lingkungan saudara masing-masing, terutama di gereja saudara, dan teamwork yang sukses, teamwork yang rohani, yang dapat menuntun kita kepada jalan keselamatan. Kita hidup di dunia ini dengan sukses, setia pada Tuhan, Tuhan datang kita masuk dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Dale atas pelajaran yang begitu indah. Baiklah, sebelum kita melanjutkan ke acara kita selanjutnya, kita akan dengarkan satu lagu pujian yang dibawakan oleh PA Jemaat Simo Sidomulyo.